Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali menghadirkan video tutorial ya, tentunya video-video yang bermanfaat. Nah, kali ini di hadapan teman-teman sudah ada sebuah file Excel ya. Adapun yang akan diangkat pada video kali ini adalah mengenai rumus dan fasilitas dari Microsoft Excel yang paling sering digunakan oleh para peneliti ya. Para peneliti baik memang peneliti yang pekerjaannya di bidang penelitian, dosen maupun mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, di sini apa saja yang akan rumus ya tadi ya, bilangnya rumus dan fasilitas Microsoft Excel yang menunjang ya peneliti. Ini yang versi basic atau dasar yang paling sering digunakan. Apa saja? Baik, sebelum memulai, jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share pada sobat Kanda Data yang memerlukan informasi ini. Di hadapan sobat Kanda Data, di sini ada sebuah contoh kasus ya. Di sini ada perusahaan, ada 15 perusahaan ya. Kita lihat count-nya 15, berarti ada 15 perusahaan. Di sini ada output, kemudian ada tenaga kerja dan ada modal. Output dalam satuan ton, tenaga kerja dalam satuan jam, dan modal dalam satuan jam sin. Ya, ini sebagai contoh. Jadi di sini ada variabel yang diduga misalkan apakah tenaga kerja dan modal berpengaruh terhadap output ya, makanya di sini judulnya adalah regresi linear ya, berganda karena variabel bebasnya ada 2. Nah, di sini ketika kita sudah menginput data, sebenarnya rumus dan fasilitas dari Excel apa saja yang sudah digunakan. Yang pertama adalah kita sering membutuhkan informasi, yaitu adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata ya. Jadi misalkan dari perusahaan A sampai perusahaan O, rata-ratanya berapa sih untuk output tenaga kerja dan modal? Ya, caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian average ya, kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok mana yang akan kita rata-ratakan ya. Jadi semua data yang bernilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya, kita blok, kemudian kita tutup, kemudian tekan enter. Jadi rata-rata output adalah 1780 tons ya. Kalau untuk yang tenaga kerja dan modal, kita tinggal copy saja ya dari rumus yang sudah kita buat. Kita paste ya, Ctrl V ya. Kemudian yang modal juga kita bisa Ctrl V juga ya, dengan cara yang sama ya. Nah, ini nilai rata-ratanya. Misalkan kita ingin menghilangkan desimalnya, tinggal kita kurangi. Oke. Jadi kita sudah menemukan data average. Kemudian yang kedua adalah jumlah ya, jumlah atau sum ya. Nah, kita ingin tahu jumlah output dari 15 perusahaan itu berapa, tenaga kerja dan modal juga berapa. Jadi sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian kita blok semuanya, data yang akan kita gunakan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Ya. Untuk yang lain nanti silakan teman-teman bisa praktek langsung untuk tenaga kerja dan modal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai paling besar ya. Jadi nilai paling besar adalah perusahaan apa ya dari A sampai O itu. Caranya kalau kalau datanya sedikit cukup mudah, tapi kalau banyak kita akan cukup repot. Makanya kita menggunakan nilai max ya.
di Excel. Caranya sama dengan max adalah nilai maksimum ya. Kemudian kita buka, kemudian kita blok data yang akan kita lihat nilai maksimalnya, kemudian kita tutup, tekan enter. Jadi nilai maksimalnya adalah 2.700 ya, adalah di perusahaan M. Sebaliknya, untuk nilai yang paling rendah, perusahaan mana outputnya? Nah, caranya sama, cuma kita gunakan minimum ya, nilai minimum sama dengan min ya, itu adalah minimum, buka kurung ya, kemudian kita blok semua nilai output dari perusahaan yang kita amati, tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, jadi 300 ya, nilai paling rendah adalah perusahaan A, 300 ton outputnya. Nah, kemudian ini hal dasar ya, ketika kita seorang peneliti, kita minimal data ini harus ada ya, supaya kita tahu informasi-informasi penting dari data yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, yang paling sering digunakan selain rumus ini adalah, ini rumus dasar ya, adalah ketika kita akan mengurutkan. Kita akan mengurutkan nilai terbesar dari terkecil atau terkecil dari terbesar. Nah, kalau kita ingin melakukan hal tersebut, kita caranya adalah kita langsung saja di menu data ya, di data. Nah, kemudian di sini kita lihat ada filter ya, di data ada filter. Jadi kita langsung saja kita blok labelnya. Kita blok labelnya, kemudian kita klik filter. Nah, nanti yang membedakan dari sebelumnya adalah di sini akan muncul panah drop down ya. Kalau kita klik akan muncul seperti ini ya. Nah, misalkan yang pertama kita ingin mengurutkan output ya. Ini kan perusahaan A sampai dengan O. Outputnya misalkan dari yang terbesar sampai terkecil ya. Kita tinggal langsung saja ada sort ya. Sort smallest to largest ya. Berarti ini adalah dari terkecil sampai terbesar. Kita klik saja sini. Nah, langsung otomatis. Oh ya, ini ada yang apa namanya? Ada data yang ini yang mix. Ini kita hapus dulu aja ya untuk memudahkannya. Kita hapus dulu ya. Harusnya tadi kita bisa di sebelah kanan sini ya. Average juga. Nah, ini average kita hapus dulu ya. Oke. Nah, jadi caranya ini ya. Ini kita kembalikan di perusahaan dari A sampai ke O ya. Nah, sekarang kita ingin mensort smallest to largest ya. Nah, ini berarti dari nilai terkecil sampai nilai terbesar sudah diurutkan. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, sebelah kanan sebelah kirinya ini akan mengikuti ya. Mengikuti dari yang kita sort tadi. Kemudian kalau kita ingin mengurutkan dari terbesar ke terkecil, kita klik lagi outputnya, kita yang sort largest to smallest. Kita klik, nah ini berarti kita sudah mengurutkan dari nilai yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Jadi cukup mudah caranya. Kemudian kalau kita ingin mengembalikan perusahaan dari A sampai O, kita sort A to Z ya, sesuai dengan abjad. Nah, sudah kembali ya. Itu fasilitas yang dapat kita gunakan. Kemudian hal penting lagi di sini bagi teman-teman, ini ada yang dasar ya. Kemudian untuk penelitian-penelitian di bidang sosial ekonomi ya, ini maupun penelitian yang lain sebenarnya ini penting ya. Jadi kita di Excel pun ada fasilitas data yang akan kita gunakan ya. Di sini di sebelah kanan ada data analisis. Ya, jika belum mempunyai ada menu data ini, silakan teman-teman bisa aktifkan dengan cara di
file, kemudian ada option, ya, kemudian add-ins, ya. Nah, di add-ins ini nanti ada pilihannya untuk mengaktifkan toolbox, ya. Kemudian di sini saya sudah mengaktifkan toolbox-nya, ya. Nah, di sini Excel add-ins, ya. Ini analisis toolbox, Excel add-ins, go. Nah, di sini analisis toolbox, kemudian tekan OK, ya. Karena saya cancel saja. Nah, jadi di sini ada menu data analysis. Misalkan contoh sederhana, kita akan melakukan regresi, ya, tenaga kerja, modal, output, ya. Kita klik data analysis, ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan regresi. Nah, regression, kemudian OK, ya. Kemudian di sini input Y-nya kita masukkan, ya, dengan labelnya. Saya masukkan, ya. Kemudian yang input X-nya juga kita masukkan. Kita tutup, ya. Kemudian labelnya jangan lupa di checklist. Kemudian confidence levelnya juga. Outputnya misalkan akan saya masukkan di sini di bawah, ya. Nah, tutup. Kemudian OK. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, sudah, ya, kita bisa memperoleh hasil regresi, ya. Jadi kemudian kalau untuk yang lain bisa kita manfaatkan, ya, ada descriptive statistik, ada test to sample for variance, ada t-test, ada rank and percentile, moving average, ya, ada korelasi, ya, ada histogram dan sebagainya yang dapat kita manfaatkan, ya. Memang ini tidak selengkap yang ada di software pengolah data, tapi ini secara dasar basic bisa cukup membantu. Ya, demikian tutorial mengenai rumus dan fasilitas dasar dari Microsoft Excel yang paling sering digunakan oleh peneliti. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, silakan like, subscribe, dan share pada teman-teman Sobat Kanda Data. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Kanda Data berikutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.